sel sperma yang pemenang. Nah, gitu ya. Bon. Lalu yang kedua, kata mu'allif, beliau mengatakan, ayo coba kamu berangan-angan atau tadabur, mikir-mikir. Kata Allah, faja'ala minhuz zaujaini dzakara wal untha. Allah memilih kata-kata minhu. Allah menjadikan dari satu sel sperma tersebut berpasang-pasang jenis laki-laki dan perempuan. Jadi kata beliau Sayyid Muhammad Sa'ad, bayi janin itu yang menentukan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan itu memang dari sel sperma. Indung telur itu hanya menerima. Jadi kalau di dalam alodokter.com, coba sampean cari itu, saya bacakan artikelnya sedikit. Bayi laki-laki atau perempuan ditentukan oleh sel sperma. Manakah sel X atau sel Y? Istilahnya itu X sama Y. Mana yang terlebih dahulu nyampe? Jika yang sel Y nyampe terlebih dahulu, maka janinnya itu hasilnya menjadi XY. Artinya bagaimana? Janinnya menjadi laki-laki. Nah, XY. Tapi kalau yang sel sperma ini kromosomnya yang nyampe duluan adalah jenis X. Wah, ampun nih ngomong dhuwur ya, ngaji tenan ya. Kalau yang nyampe duluan adalah jenis kromosom X, maka janin itu punya kromosom X dengan X. Hasilnya apa? Janin akan menjadi perempuan. Nah iki apa berarti? XY. XY. Adimu wedok berarti XX. Oh, dan jadi Masya Allah sudah diteliti demikian rupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilihan kata-katanya faja'ala minhu, Allah jadikan dari sperma tersebut jenis bayi laki-laki atau jenis bayi perempuan. Nyatanya ilmu kedokterannya juga sama. Berarti kita ini semua adalah XY, kromosom XY. Tapi sampeyan nek besok di istri kemudian keluar sel sperma juga sama, membawa kromosom X sama kromosom Y. Ngoten. Sing nyampe X dhisik berarti XX jadinya anakmu perempuan. Kalau yang nyampe kromosom Y-mu dulu maka jadinya XY, jadinya anak laki-laki. Intinya bahwasanya perempuan atau napa jenenge indung telur tidak menentukan jenis kelamin janin. Masya Allah. Wis rada koyo dokter nggih. Dokter Boyke. Bon. Fumaqala wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa yakhluqu lan nyiptakake sinten Allah ma ing barang la ta'lamuna kang ora padha weruh sapa sira kabeh ing ma. Qala ta'ala wal khayla wal bighala. Wal khayla ay khalaqal khayla. Wes nyiptakake sinten Gusti Allah al khayla ing jaran. Wal bighala lan bighal. Wal hamira lan himar. Litar kabu supaya padha numpak sapa sira kabeh manusa ha ing khail bighal wal hamir. Wazinatan lan krana dadi pepaes perhiasan. Wa yakhluqu lan nyiptakake sinten Gusti Allah ma ing barang la ta'lamuna kang ora weruh sapa sira kabeh ing ma. Kama kaya barang yatamayyazu dadi beda istimewa.
Yatamayyazu dadi beda al uslubul qur'aniyu apa susunan Al-Qur'an bimukhatabatihi sebab oleh ngajak ngomongi Al-Qur'an bimukhatabatihi sebab oleh ngajak ngomongi Al-Qur'an linnasi ngejak ngomong marang sapa linnasi marang kabeh manusa kullihim hiya sakabehanen nas ala ikhtilafi madarikihim ing atase beda-bedane ilmune nas fahuwa mongko utawi uslubul qur'ani yatamayyazu iku beda apa uslub aidon halemane bi mukhatabatihim sebab oleh ngejak ngomongi Al-Qur'an him ing annas ala tabaudi azminatihim ing atase adoe zamanen nas wa buldanihim lan pira-pira daerah negarane nas wa ma'a tatawwuri ulumihim lan sertane perkembangan ilmune nas tatawur perkembangan wakti syafatihim lan wawasane nas fal muslimu mongko utawi wong Islam indama kana ing dalem nalikane ana sapa muslim lapa muslim yaqra'u iku maca sapa muslim hadhil ayatal karimata ing ikilah ayat kang mulya nek maca la apa yafhamu paham sapa muslim min ni'amillah termasuk saking pira-pira nikmate Allah min ni'amillah berarti jadi khobar muqaddam iku setengah saking pira-pira nikmate Allah fi majalir rukubi ing dalem bab tumpaan kendaraan majal bab fi majalir rukubi ing dalem bab tumpaan al khailu utawi jaran wal bighalu lan bighal wal hamiru lan himar li annaha krana sak temene khail bighal wal hamir kanat iku ana fi waktihi ing dalem waktune fi waktihi ing dalem waktune muslim ngapunten ngene fi waktihi ing dalem waktune muslim tustakhdamu iku den gunakake apa khail bighal wal hamir li hadhil muhimmati kedua ikilah tugas rupane tugas apa menjadi kendaraan kama kaya barang annaha sak temene khail bighal wal hamir zinatun iku pepaes yatazayyanu kang berhias yatazayyanu kang berhias biha kelawan zinah annasu sapa manusa pun pada kesempatan fasal ini muallif berbicara tentang keindahan uslubul qur'ani susunan redaksi Al-Quran. Jadi kata beliau
Sebagaimana kita tahu bahwasanya susunan Al-Quran, kata-kata yang di dalam Al-Quran itu layak untuk ditujukan kepada semua orang dengan berbagai tingkatan keilmuannya, maka susunan Al-Quran juga dengan jauhnya zaman, dengan perbedaan wawasan juga masuk kepada orang-orang di saat itu. Intinya gini, Al-Quran itu relevan sepanjang zaman dan sepanjang masa. Al-Quran tidak pernah yang namanya usang. Al-Quran tidak pernah yang namanya kadaluwarsa. Harsa wonten. Nah, kadaluwarsa mboten enten. Harsa nembe tinggine pondok. Ngoten nggih. Al-Quran itu tidak pernah yang namanya kadaluwarsa. Kalau sekarang orang zaman sekarang mengatakan, wah Al-Quran itu sudah nggak relevan lagi untuk kita bangsa Indonesia tahun 2024. Ya oleng, guling. Karena ngapunten kita masuk ke tafsir. Karena betapa banyak redaksi Al-Quran yang ternyata kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari yang menjaga peradaban manusia Indonesia. Nah, contoh kecilnya bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada permasalahan namanya iddah. Iddah ini kenapa? Seorang perempuan yang ditinggal atau dicerai oleh suaminya, maka iddahnya arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Di Indonesia hukum itu ditetapkan oleh Kemenak, ditetapkan oleh Kementerian Agama. Misal hari ini, jadi saya ajak Anda untuk berdiskusi cara logikanya Al-Quran. Hebat sekali. Al-Quran menetapkan wong wedok yang dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Alias dalam masa itu dia tidak boleh menerima pinangan atau perkawinan dari lelaki lain. Tujuannya apa? Untuk mengetahui kandungannya ada isinya apa enggak. Coba bayangkan, ada satu janda cantik. Ini contohnya harus cantik. Kalau nggak cantik nggak relevan. Ada satu janda cantik, gonta-ganti suami, masya Allah. Lalu kemudian dia dicerai sama suaminya. Besoknya tiba-tiba ada santri utuk, Mbak, sido cerai Mbak. Sido, rabi be aku yuk, yes. Misal jawabannya yes. Padahal yang misalnya isi ganteng di sini Moci lah. Moci datang, Mbak, sido cerai Mbak. Sido, rabi yuk, yes. Akdun nikah. Nah, bayangkan, setelah cerai, hari setelahnya dia nikah lagi sama Moci. Contoh aja Ci, karena kamu yang ganteng kan gitu. Lalu kemudian setelah nikah, blending. Tahu-tahu 9 bulan metu bayi koyok monyet. Bongkek ireng koyok bojone sing biyen. Kira-kira seorang Moci terima enggak tuh? Iki kok gak anakku iki. Anaknya karo bojomu sing biyen. Ya enggak? Tukaran. Akhirnya si anak menjadi terlunta-lunta. Lah inilah Al-Quran itu ternyata relevan sepanjang zaman dan masa. Dalam urusan ini, makanya Allah menetapkan orang yang dicerai suaminya harus 4 bulan 10 hari baru Moci boleh masuk. Untuk menentukan di dalam rahimnya itu ada calon bayi apa enggak. Repot toh. Misal kayak tadi kejadiannya, mau Moci itu ganteng, putih, lu masuk anaknya ireng kayak Hajar Aswad. Lu na'udzubillah min dzalik kan gitu. Nah, paham gak? Jadi betapa relevannya Al-Quran untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sosial kita. Lalu kemudian Al-Quran juga
dari turunan hukum yang ada di dalam Al-Quran menentukan bahwasanya pernikahan itu ada syarat-syaratnya. Dan alhamdulillah Indonesia melalui KUA, Kantor Urusan Agama, niku ya gak sembarangan untuk menikahkan orang. Indonesia itu sampai punya adat nikah siri itu hal yang tabu, bukan haram, tabu. Jadi barokah Al-Quran, iku penghulu tuh nanya, Mbak, nggih, leres niki asmane sinten? Mas Rafli misalnya. Niki saestu engkang khidbah kali jenengan. Nggih estu. Ridho. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Begitu juga Rafli nanti, Mas, calonnya jenenge sapa Mas? Fulanah binti Fulan. Anaknya sinten? Anaknya Pak Lurah. RT besanan sama Lurah misalnya gitu ya. Pripun leres. Ini saking semangatnya ulama Indonesia untuk mengawal peradaban manusia. Coba misalnya pernikahan itu tidak diatur oleh negara tidak ikut campur tangan. Sakarepe dhewe. Ada yang berdalih nun sewu, rada alim sithik ya. Dia pakai madhab Hanafi yang mengatakan akdun nikah tidak harus ada apa, Mas Rafli? Wali. Wong wedok kawin dhewe jal. Repot itu. Maka sudah sepantasnya dikatakan Al-Quran itu relevan sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Begitu. Makanya nikah siri di Indonesia, khususnya di Kudus, itu merupakan hal yang tabu. Intinya Al-Quran itu relevan, bisa digunakan kapan saja, di mana saja. Bukan untuk umat yang hanya diisi oleh para sahabat, bukan untuk umat yang hanya diisi oleh para tabi'in, tapi sampai ila yaumil qiyamah Al-Quran lah yang menjadi pedoman kita. Nyatanya ngoten nggih, Al-Quran menjaga peradaban manusia. Di sini kembali lagi ke pembahasan. Sayyid Sa'ad menegaskan contoh kecil betapa relevannya Al-Quran untuk bisa digunakan oleh orang sepanjang zaman, sepanjang masa. Beliau menukil satu ayat yang artinya gini, Allah menciptakan kuda, menciptakan bighal, menciptakan himar. Kalau himar keledai, bukan kedelai ya, ngapunten. Himar keledai, tapi kalau bighal ini saya cari apa itu bighal, di sini disebutkan. Bighal adalah keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Himar lanang kawin karo karo nopo? Karo kuda betina. Iki salah kamar iki. Hasil persilangan tersebut menurunkan bighal. Anehnya bighal itu disetting oleh Allah menjadi makhluk yang mandul. Anak haram toh. Allah karim. Jadi himar dolanan karo napa? Himar dolanan karo kali kuda betina dadi bocah. Bocah jenenge bighal ditakdir Gusti Allah ndak punya keturunan. Hasil persilangannya namanya bighal. Nah, Allah mengatakan Allah menciptakan kuda, bighal dan himar. Tujuannya apa? Litar kabuha, supaya kalian menungganginya, menjadikannya sebagai kendaraan. Itu di zaman Rasulullah relevan kata-kata itu. Saat ini orang pakai keledai di alun-alun. Alun-alun Kudus. Masuk langsung trending topik FYP, menjadi orang aneh, ya enggak? Tapi di zaman itu adalah pride, kebanggaan. Kamu punya himar, punya kuda, kudanya kuda jantan, yang mana kuda tersebut kuda perang. Wah, itu setara dengan Alphard mungkin saat itu. Wazina. Jadi saat itu kuda,
Bighal dan himar. Mungkin bighal ini kayak Avanza gitu kali ya saat ini. Itu menjadi kendaraan. Itu memang difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu letak Quran ini relevan untuk orang zaman sekarang itu mana? Qala wa amma qauluhu, anapun utawi dawe Gusti Allah wa yakhluqu ma la ta'lamun, rupane dawuh wa yakhluqu ma la ta'lamun fa innal maqsuda, mongko sak temene kang den maksud minha saking ayat lam ya'rifu durung weruh hu ing ma la'alla shawab wa iku minhu ngira, karena di sini enggak ada marja yang pas. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, la'alla shawab minhu saking ma, ngoten, minhu saking ma lam ya'rifhu durung kenal ing ma illa muslimu hadzal waqti, kejaba wong islame dina iki, ya kita ini, haitsu yara sekirane weruh sapa muslim atau irati ing pesawat ini pesawat temenan Garuda dan lain-lain, wasayyarati lan mobilio wal bawakhiri lan piro-piro kapal, wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono mau, dhairat sayyarat bawakhir, min wasailir rukubi saking piro-piro alat transportasi al haditsati kang modern, wadzalika lan utawi mengkono-mengkono mau kabeh al maksud ila akhirih min amba'il ghaibi, iku setengah saking piro-piro kabar gaib, kabar langit, allati kang asyara aweh isyarah ilaiha marang allati Al-Qur'anul Karim, apa Al-Qur'anul Karim. Kita tegaskan berkali-kali dan sudah faham insyaallah bahwasanya Al-Quran relevan untuk semua orang sepanjang masa dimanapun saja, kan gitu. Kalau tadi dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita bahwasanya Allah menciptakan kuda, menciptakan bighal, menciptakan keledai untuk alat transportasi manusia di zamannya Rasulullah. Tapi terusannya ayat apa? Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apapun yang belum kalian ketahui. Disinilah Sayyid Muhammad Sa'ad mengatakan, potongan ayat yang terakhir ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan sesuatu yang belum dikenal oleh orang-orang di zaman Nabi Muhammad, tapi orang sekarang mengenalnya. Itu masih pada pembahasan apa? Alat transportasi. Kalau dulu alat transportasinya adalah kuda, himar dan bighal, maka alat transportasi zaman ini sudah dikenal oleh muslim saat ini. Apa itu? Sayyarat, mobil, thairat, pesawat. Lalu kemudian kapal-kapal yang canggih, ya, kapal-kapal yang canggih. Bahkan sekarang ada kapal pesawat ulang alik, napa niku? Roket chicken. Ngeleh. Gitu. Allah Subhanahu wa taala pakai kata wa yakhluqu ma la ta'lamun, menciptakan sesuatu yang di luar nalar kalian saat itu. Yaitu saat zamannya Kanjeng Nabi. Zamannya sahabat, apakah ada sahabat yang kira-kira mikir, wah, bikin pesawat enak nih, ada nggak kira-kira? Enggak ada. Ada nggak yang kenal yang namanya mobil? Oh, taunya begol, taunya himar, keledai, taunya kuda, pol-pole melaku sikil. Tapi muslim saat ini sudah bisa diajak bicara oleh Al-Quran, kan gitu. Jadi kita tuh semuanya sepanjang zaman, sepanjang masa, dimanapun saja, ya pasti menerima ajakan
dialog Al-Quran ini. Dan Al-Quran tidak akan pernah usang, Al-Quran tidak akan pernah kadaluwarsa. Nah, itu hanya contoh kecilnya daripada Al-Quran. Dan juga contoh-contoh yang lain di dalam koridor syariat agama Islam. Contoh, kalau dikatakan bahwasanya ini cerita saja. Puasa, orang kaya sama orang miskin sama enggak puasanya? Mungkin dari fajar sampai maghrib kita sama. Tapi dari segi pandang orang miskin, enak wong sugih apa ora? Enak. Karena dia orang kaya itu sudah puasa terus dia enggak ngapa-ngapain, tidur seharian sudah buka. Beda sama orang miskin. Bagaimana orang miskin? Wes ngelah ijek tetep bekerja. Wang sinawang. Ada orang miskin nanya sama Pak Kiai, "Pak Kiai, enak ya jadi orang kaya, poso-poso, bar sahur langsung turu pol maghrib. Sementara kami orang miskin ini," ya kata dia, "kami miskin ini poso-poso, nek ora mbut gawe, ora entuk duit, ora iso buka." Wah tenan enak wong sugih. Ya Pak Yai pinter jawabnya. "Oh iku dak pikiramu. Malah justru abot wong sugih dul." "Kok sakit Pak Yai?" "Loh iya, orang kaya itu sedikit-sedikit makan. Buka kulkas ada buah-buahan, jalan dikit belok ke Alfamidi. Jalan sedikit lagi ada mie ayam, mie enak-enak terus. Lah kalau kamu yo cuman itu dan kamu sudah tahan lapar dari sebelum puasa gitu loh. Jadi wong sing sugih iku luwih abot posone saka wong sing miskin, karena orang kaya itu menahan banyak sekali godaan. Kalau kamu menahan apa? Menahan lapar tok, godaan ndak ada gitu. Karena ndak ada rezekinya. Intinya gini, oh ternyata ibadah puasa kita ini wang sinawang. Kita melihat orang kaya enak, ongkang-ongkang sikil turu. Kata orang kaya, yo enak kowe, wis biasa ngeleh, ora masalah kan gitu ya. Jadi sama-sama beratnya dan sama-sama pahalanya banyak gitu loh. Inilah indahnya agama Islam. Coba dipikir dengan logika-logika yang tidak seperti logikanya orang awam. Nanti pasti ada titik temunya. Oh wong sugih nek poso yo abot, soalnya ninggal McD, ninggal mie gacoan gitu ya. Sementara orang miskin ya wis biasa ngeleh rapati masalah, terlatih malah ya, terlatih untuk miskin. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Qala ta'ala, wa a'iddu lan padha nyiapno sapa sira kabeh lahum kedue wong-wong kafir, nyiapno ing apa ma ing barang istata'tum kang mampu sapa sira kabeh ing ma. Rupane ma iku apa? Min quwatin, bayane saking bangun kekuatan. Min quwatin, bayane saking bangun kekuatan. Wa min ribatil khaili, lan saking bangun pertahanan pasukan kuda. Bangun pertahanan pasukan kuda. Turhibuna gawe mlayu sapa sira kabeh. Turhibuna gawe mlayu sapa sira kabeh bihi kelawan ma aduwallahi ing musuhe Gusti Allah wa aduwakum lan musuh ira kabeh. I'dadul quwwati utawi nyiapake kekuatan. I'dadul quwwati utawi nyiapake kekuatan bi muqtadha hadzal amril ilahiyyi, kelawan berdasar ikilah perintah Gusti Allah. Lil mukminina kedue wong-wong kang beriman, yakunu iku ana apa i'dad bibadlil mustata'i,
kelawan mengusahakan perkara kang kemampuan ngusahake perkara kang mampu bi'idadi kulli ma kelawan nyiapake sakabehane barang talzamu kang tetep hu ing ma al quwatu apa kekuatan madian kelawan materi wa maknawiyan lan maknawi semangat wa basyariyan lan manusa. Dzalika utawi mengkono-mengkono i'dad yakni tegese dzalik tasni'ul aslihati iku gawe senjata al mutatawwirati kang canggih berkembang kan canggih al murhibati kang gawe wedi lil aduwi kedue musuh i'dadul jundi nyiapake tentara al qawiyyi kang kuat i'dadan kelawan persiapan fikriyan kang bangsa pemikiran wa nafsiyan lan bangsa nyawa bangsa pemikiran dan bangsa nyawa pun kita masuk ke pembahasan yang baru lagi. Mu'allif mengambil satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Jadi jihad itu bukan hanya sekedar bom bunuh diri, melu perang dodor mati, mboten. Jihad itu tidak sekonyol itu. Ada yang harus disiapkan, ada syarat-syarat dan ketentuannya. Enggak sembarangan kita muslim, wah ada orang kafir jihad perang, Allahu Akbar, duar. Konyol itu nanti matinya. Karena muslimin di Indonesia khususnya termasuk kategori muslim yang zimmi, yang dijamin keamanannya oleh pemerintah. Bahkan kaum muslimin juga dijamin oleh pemerintah. Jadi kita sama-sama di mata hukum. Maka kalau kita ketemu saudara kita dari non-Islam yang makan kawan kita babi dan lain-lain, jangan dibunuh, Pak. Itu bukan jihad itu namanya. Nah, itu namanya qatlun nafsi, membunuh darah yang tidak berhak untuk dibunuh. Bon. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu lahum. Wahai kaum muslimin, persiapkanlah dirimu untuk sewaktu-waktu melawan orang kafir. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Caranya bagaimana? Min quwwatin, dengan membangun kekuatan, pertahanan, keamanan. Alhamdulillah Indonesia punya Menteri Pertahanan. Insya Allah bentar lagi jadi Pak Presiden. Saya enggak 02 loh, bukan kampanye. Wis ber toh, enggak masalah insya Allah. Kembali lagi. Kita punya pertahanan bagus. Ada TNI, Polri, itu pertahanan kita. Wa min ribatil khaili, dan juga mempersiapkan kekuatan pasukan kuda. Jadi kalau orang zaman dulu kendaraan atau alutsista, ya, alat perang yang canggih saat zamannya Rasulullah itu adalah tentara-tentara kuda, tentara berkuda. Makanya tenggine gambare wong ngapunten, wong ISIS niku kan gambare orang pakai napa sini kuda terus bawa pedang gitu kan. Karena itu menggambarkan zaman dulu seperti itu. Kendaraan tercanggih atau alat perang yang sangat ditakuti saat itu ketika sebuah negara memiliki tentara kuda. Kalau sekarang ya mungkin tank, jet tempur, apalagi rudal, nuklir, Kim Jong Un dan lain-lain. Yang mana dengan kekuatan dan pasukan tersebut turhibuna bihi aduwallah, kalian membuat
takut musuh Allah dan musuh kalian. Jadi dari ayat ini kata Syekh Muhammad Sa'ad Al-Idrus, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum mukminin untuk berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan kekuatan pertahanan maupun kekuatan pasukan. Caranya bagaimana? Entah dari segi materi atau segi maknawi. Kalau maknawi mungkin sampai nggak paham. Mungkin kalau hal saat ini ketahanan pangan termasuk maknawi. Karena kalau kita gizi baik, tentara kita makannya gizinya baik, perangnya semangat. Tapi kalau makannya cuman godong tak kayak wedhus, ya belum ketemu musuh mati dulu kan gitu ya. Maka kekuatan-kekuatan yang bisa membangun pertahanan kita harus dibangun terlebih dahulu. Jangan menunggu musuh. Karena kata Allah a'iddu, persiapkan. Namanya persiapan itu sudah hari H atau belum? Belum. Makanya kalau pertandingan besar Real Madrid misalnya lawan Manchester United, besar nggak tuh? Enggak ya. Real Manchester United kan di gua ya, ngapunten. Pertandingan besar itu misal Madrid lawan Barcelona misalnya. Maka kedua tim itu sudah persiapan, punya strategi gini. Begitu juga kalau perang, kita tahu mau musuh sama orang, kita harus persiapkan dulu nih pertahanan kita. Jangan nunggu ada perang dulu baru persiapan, sedia payung sebelum hujan. Nah gitu. Maka kata beliau, sudah sepantasnya kaum muslimin mempertahankan negaranya, mempertahankan bangsanya dengan membangun kekuatan. Kenapa harus dipertahankan? Pertanyaannya kan gitu. Kok negara sing bertahankan bukan agama? Agama itu aplikasi kehidupan kita. Negara itu perangkat yang mengamankan agama kita. Kita, Masya Allah, Alhamdulillah bangsa Indonesia, toleransinya tingkat tinggi. Semua agama yang dianggap benar dan disahkan oleh negara mempunyai kesempatan yang sama dalam berdakwah, mempunyai kesempatan sama yang dalam beribadah. Ana wong salat di Masjid Agung ujug-ujug digeruduk karo wong kafir, wonten ta mboten? Ndak ada. Karena kita juga saling memahami. Saudara kita kalau sedang memperingati Natal, ada enggak kaum muslimin? Mari kita bom sama-sama. Ndak ada. Ndak ada. Maka yang menyatukan kita itu negara gitu loh. Mempersatukan kemajmukan kita itu negara. Negara di atas kepentingan agama. Apunten. Ini mungkin agak janggal bagi sebagian orang. Bagaimana kita melaksanakan aplikasi agama yang kita yakini sementara keamanan negara tidak terjamin? Contoh kecil kaum muslimin di negara minoritas muslim. Berapa banyak mereka mengalami kesulitan untuk mendirikan syariat agama Islam, menjalankan sholat lah taruhlah. Itu karena apa? Tidak punya kekuatan. Tapi Indonesia beda dengan negara lain. Indonesia negara yang berkah. Kita punya satu kesamaan kesadaran, yaitu persatuan Indonesia. Negara lain belum tentu. Bahkan digembar-gemborkan namanya Islamfobia. Aliran untuk menakut-nakuti orang agar jangan deket-deket dengan agama Islam. Murah enak sholatnya Pak, murah enak. Gak usah negara kafir, kaum muslimin yang ada di Yaman, ngapunten kita sebut negara, di Syria, di Gaza, Palestina, mereka merasa aman enggak? Enggak ada. Allahu Akbar, dor. Iya nek tekan tahiyat urip, tekan tahiyat wassalam, sak nyawane melu wassalam. Akhirnya aplikasi agama ini tidak bisa kita jalankan dengan baik. Maka apapun yang kita sepakati dengan saudara-saudara non-Islam kita harus pertahankan. Kita harus pertahankan. Jalankan kepercayaan masing-masing, tapi jangan senggol sana, jangan senggol sini. Indonesia harus tetap
berdiri. Ngoten lho, tepuk tangan mungkin. Bukan, ngapunten. Pun, kita lanjut. Intinya, kita kalau mau jihad fisabilillah jangan nunggu ada peperangan. Persiapkan perangkat-perangkatnya, persiapkan kekuatannya, persiapkan pasukannya, persiapkan persenjataannya. Maka di antara memperkuat pertahanan kita adalah tasni'ul aslihah, memproduksi senjata-senjata perang yang membuat musuh takut. Loh, ini perlu. Karena pertahanan kita, misal militer kita punya alat yang canggih, yang mana dengan sekali tutul satu negara hancur gitu. Kira-kira berani nyerang apa enggak? Enggak ada. Makanya ngapunten seperti Kim Jong Un Korea Utara itu kan, gitu, dengan segala propagandanya. Ada enggak negara yang berani deket-deket sama dia? Enggak ada. Hatta Amerika juga enggak berani karena dia punya apa? Nuklir yang merusak ekosistem alam. Maka kita juga perlu membuat alat-alat yang menakutkan seperti itu biar musuh tidak datang gitu. Mending tindakan preventif daripada kita melawan. Contoh kecilnya saya pernah sampaikan di sini juga. Kaum muslimin pernah mau mengikuti sebuah peperangan melawan orang kafir. Tapi kaum muslimin zaman dulu beda dengan sekarang ya. Kaum muslimin, tentara muslimin zaman dulu itu masih mengikuti sunnah. Mereka tidak bisa sikatan, belum ada sikat, belum ada odol. Jadi tentara perang itu mereka ambil kayu-kayu, tujuannya untuk apa? Siwakan, paham siwakan nggak sampean? Siwakan termasuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wudhu siwakan, mau mandi siwakan, mau sholat siwakan, setelah makan siwakan. Lah kaum muslimin saat itu yang mau perang itu melawan orang kafir, mengambil dahan-dahan ranting-ranting, tujuannya siwakan. Dan perilaku ini dilihat oleh musuh. Nah ketika musuh lihat, ngeri rek, panganane kayu dipangan rek, kayu dipangan, apalagi kita. Wes gak usah ngelawan orang muslim, kalah aja dulu. Belum perang sudah kalah, baru kain apa? Siwak. Maka kita terlihat garang di hadapan orang-orang kafir itu perlu, di hadapan musuh itu perlu biar kita tidak diinjak-injak. Maka mempersiapkan persenjataan yang canggih dan menakutkan itu perlu. Yang kedua, mempersiapkan tentara yang kuat fisiknya, kuat jiwanya, kuat pikirannya, cerdas. Tentara itu jangan yang tolol, ngapunten. Yo dong, tentara kok goblok, disuruh nembak temennya sendiri lah. Jangan. Makanya kalau kita lihat di militer kita, masya Allah, roto-roto kalau ahli tembak jitu itu mereka sudah cerdas. Bahasa Inggrisnya luar biasa, bahasa Arabnya bisa, maca Quran iso, menjadi imam iso lah, kok ngalah no kiai itu. Gitu ya. Jadi mereka harus kuat mental, kuat fisik. Maka ada standar-standarnya. Cungkring ora oleh, gendut koyo aku ya ora oleh. Cungkring gampang gelewang, gendut ora iso melayu. Nah itu tentara harus ada standarnya. Wa minal quwwati lan iku setengah saking bangun kekuatan. Ijadud daulati utawi gawe negara, bangun negara. Dzatil iqtisadi kang duwe perekonomian, al mutakamili kang lengkap, wal qadirilan mampu ala talbiyati ihtiyajati syu'abi ing atase memenuhi kebutuhan bangsa. Wah, angel maknane. Ing atase memenuhi kebutuhan bangsa. Kata Sayyid Sa'ad, termasuk membangun pertahanan kita, pertahanan akidah, pertahanan agama adalah kita membangun negara yang ekonominya lengkap, yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa. Kalau memang negara kita mampu untuk produksi sendiri,
jangan sampai impor. Contoh kecilnya itu, kalau kita bisa menciptakan pangan sendiri, jangan sampai impor, produksi sendiri, pangan-pangan dewe, nek perlu diekspor, hilirisasi kalau bahasan sekarang, hilirisasi. Maka apa yang dilakukan oleh pemerintah kita? Saya tidak kampanye, sekali lagi saya tidak kampanye. Tapi apa yang dikabarkan bahwasanya Pak Jokowi dan menterinya mengatakan hilirisasi, bahan-bahan mentah kita, nikel, kita produksi, kita lemparkan keluar dengan harga mahal, cocok demi mempertahankan Indonesia. Ayatnya dari Al-Quran loh ya, nggak sembarangan ini. Maka jangan sampai melawan pemerintah. Ngapunten, santri-santri itu dan kiai-kiai seringnya mendengar kabar korupsi gitu. Kebaikannya mereka juga banyak gitu loh. Jangan sampai hanya karena 100 oknum, 100 oknum saking akeh sing korupsi, nggih. Jangan sampai karena 100 oknum negara ini hancur. Karena yang banyak, yang baik juga masih banyak. Kalau pemerintah punya program yang memang bagus untuk negara, why not? Asik. Why not? Kenapa tidak? Kita backup mereka, kita dukung mereka, kita sokong mereka. Jangan sampai negara ini runtuh hanya karena kita menolak program yang baik. Di hadis-hadis lain disebutkan wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi au kama qala. Walaupun yang memerintah kalian adalah orang budak Habsyi Afrika wireng geleng, kalau dia memang pemimpin kalian dan mengarahkan kalian kepada yang baik, ikuti, dukung. Jangan sampai mukhalafah, melawan. Nah sekarang kita sudah apatis dengan kondisi beberapa pejabat dewan yang tidak terhormat itu. Kelakuannya korupsi, kelakuannya yang naudzubillah, tidur saat rapat dan lain-lain ya. Ya memang ada oknumnya, tapi program-programnya bisa kita jalankan insya Allah demi mempertahankan kekuatan bangsa. Nah, kata beliau, kita harus punya bangsa yang lengkap secara ekonomi. Begitu juga negara yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa, kebutuhan apapun itu, kebutuhan pangan, kebutuhan hidup, kebutuhan sandang, kebutuhan air, kebutuhan tanah. Nah, kalau negara bisa, itu keren. Jangan sampai kayak beberapa negara yang lain, Singapura itu kalau setahu saya, wallahu alam sekarang warganya tidak boleh memiliki tanah pribadi, harus nyewa apartemen. Kalau nggak salah seperti itu, nanti diverifikasi. Gak ono uang iku iso duwe tanah pribadi. Indonesia, wah, rebutan warisan, Pak. Intinya masih bisa apa? Memiliki tanah pribadi, bangun sendiri, kemudian diolah sendiri. Kalau di Singapura enggak boleh, diatur oleh pemerintah. Itu enggak punya kemerdekaan. Yang repot bagaimana? Nek mati anak yang dipindahi. Ya enggak? Kalau mati keluarganya pindah kemana? Kalau kita kan enggak, diwariskan. Punya tanah diwariskan. Jadi termasuk membangun negara yang lengkap segala kebutuhan bangsa ini, termasuk membangun pertahanan. Wa minal quwwah, lan iku setengah saking bangun kekuatan. Khalqu jailin, utawi bentuk generasi. Mutasallihin kang bersenjata. Senjatane apa? Bil ulumil haditsati, kalawan ilmu-ilmu modern. Wal ma'arifi, lan pira-pira wawasan pengetahuan. Al wasi'ati kang ombo, asyamilati kang mengku, meliputi. Dan kata beliau termasuk membangun kekuatan pertahanan bangsa dan negara dan juga agama apa? Kita sebagai bangsa menciptakan generasi-generasi penerus yang bukan hanya pinter masalah agama. Pinter masalah agama kewajiban, fardu ain. Saya titik beratkan. Kita sebagai kaum muslimin pinter masalah agama itu fardu ain. Pinter maksudnya bagaimana? Sholat dewe iso sah, wudu dewe iso sah, reti nek junub kudu adus gede reti, kayak gitu. Ilmu-ilmu yang mendasar.
Tapi kata beliau, ciptakan generasi-generasi yang bukan hanya cerdas masalah agama, tapi mereka punya senjata-senjata baru. Apa? Ilmu-ilmu baru, sains, teknologi, alat tempur, dan semua ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan negara. Jadi kita ini jangan semua menjadi kiai. Wis aku ae kiai ini. Sampean nanti ada yang jadi dokter Mas Zidan insyaallah. Sampean apa jadi apa? Mas Fadon. Ora jelas iki. Insinyur ya, ada yang menjadi apa? Kondektor, kondektor bisub gitu. Betul. Ada yang jadi apa? Guru ya, guru kiai podol dan lain-lain. Dengan segala macam perbedaan kita bisa menjadi satu untuk membangun negeri gitu loh. Nah, jadi benar ya, sampean jangan hanya pinter sholat, jangan hanya pinter khutbah, jangan hanya pinter bab jima, mboten. Harus pinter pertahanan, harus pinter apa kedokteran dan lain-lain demi keutuhan bangsa Indonesia. Tapi ya sebagai generasi tua juga harus sadar sing darai generasi muda itu tidak berkembang. Kadang-kadang itu karena generasi tuanya. Generasi tua merasa mampu terus sing nom ora iso. Akhirnya yang nom-nom niki tidak mau tahu dengan apa yang terjadi di bangsa ini. Contoh kecilnya saja dalam sebuah masjid ada takmir, sing gampang mawon yang relate dengan keadaan saya. Ada takmir masjid, masya Allah, wis tuwa 78 tahun, 80 tahun tikluk-tikluk. Imam terus, remajane ilang kabeh. Nang sesuk gawe acara perayaan nuzulul Quran, moh bah. Lah kok moh? Biasane lak sik tuwa-tuwa sih. Biasane sing tuwa-tuwa. Dan ini bahaya. Jangan sampai pemuda kita apatis, tidak peduli dengan keadaan bangsa kita. Contoh tadi seperti masjid, itu mungkin pemudanya seperti itu karena tidak pernah diberi kesempatan, atau pernah diberi kesempatan tapi disalah-salahkan terus. Nah ini salah, disalah-salahkan, bocah ora pinter, golbol kok terus misalnya. Naudzubillah min dzalik. Maka yang tua-tua juga harus tahu diri, kamu itu hidup tidak selamanya. Enggak jadi imam terus, bakal kamu juga disolati sama dia kan gitu kan. Kasih kesempatan lah sama anak-anak muda untuk mengetahui rasanya menjadi pemimpin, rasanya menjadi orang yang punya tanggung jawab. Maka panitia apa? Nuzulul Quran, panitia maulid, itu ndak usah orang-orang tua, sing nom-nom mawon, sing tua ngarahke, ngene nang. Dan ini sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi di beberapa kondisi, bahkan kondisi perang, mengutus jenderal-jenderal yang masih sangat muda untuk melawan orang kafir. Padahal anak buahnya Abu Bakar Siddiq, anak buahnya Khalid bin Walid, anak buahnya Umar bin Khattab, Sayyidina Usamah bin Zaid diperintah oleh Rasulullah untuk mengekspansi ke Romawi. Wah, geger itu. Semuanya pada ribut. Rasulullah, anak umur 17 tahun, engkau perintah untuk menjadi jenderal, menjadi pimpinan kami. Sementara di kita ada Asadullah, Khalid bin Walid. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan, jangan ada yang melawan. Masya Allah, barokah cah nom, Romawi takluk. Barokah anak muda Romawi takluk. Artinya apa? Rasulullah itu memberi kesempatan ke yang muda-muda untuk bisa berinovasi, memberi sumbangsih untuk negara. Makanya kalau di PA itu apa sih sumbangsihmu kamu untuk negara? Ada itu. Ada insyaallah. Pun. Lanjutin Allah. Tinggal 10 menit lagi insyaallah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waqfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa lil alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.